Hai semua, gue Joel, gue dari Fusepik 3. So, gue akan bawain sharing hari ini soal growth mindset. So, sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau belajar sedikit daripada firman-Mu, biar kami diberikan hati yang mau mendengar Tuhan Yesus dan Roh Kudus Engkau sendiri yang berbicara pada setiap daripada kami. Untuk apapun yang ingin Kau sampaikan dalam kehidupan kami Tuhan, dan biar bisa kami pakai, ini bisa berguna Tuhan Yesus untuk kami menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya, kami serahkan malam ini, dan apapun yang kami lakukan dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, so growth mindset. Apa sih itu soal growth mindset? Nah, ini ada terms ini diberikan oleh Stanford professor namanya Carol Dweck. Jadi seorang profesor bernama Carol Dweck ini memberikan ada namanya growth mindset and fixed mindset. Nah, soal growth mindset dan fixed mindset ini apa sih? Yang pertama, kalau fixed mindset itu adalah orang yang punya pemikiran dia kayak udah fix aja, kayak dikotakin gitu kan. Kayak oke, gue hidupnya cuman segini aja gitu kan. Contohnya misalnya kayak ya udah gue cuman bisanya, ya memang gue cuman bisanya seperti ini aja kok. Ya udah gitu kan. Tapi kalau growth mindset itu adalah orang yang berpikir untuk terus improve, makanya ya namanya growth gitu kan. Jadi kayak hidup ini nggak stagnan, selalu untuk bisa improve, apalagi yang bisa diperbaikin. Nah, jadi kalau fixed mindset ini, jadi biasanya landasannya adalah fear, jadi kayak pesimis, takut gitu kan. Jadi kayak ya udah kita hidup yang ada aja dan udah nggak bisa digerakin kemana-mana. Sedangkan kalau growth, ya kita masih ada opportunity, optimis gitu kan, apa yang bisa dilakukan ke depannya. Dan yang menarik, jadinya untuk kita bisa punya growth and fixed mindset ini, kalau kita ngomong dari kacamata rohani, ini sebenarnya kita mesti bisa di-empower juga itu dari Tuhan gitu kan. Karena untuk kita bisa punya pemikiran seperti ini. Contohnya, misalnya kita lihat kayak Petrus, waktu itu ketika dia angin ribut datang sama murid-murid yang lain, Tuhan Yesus nggak ada di situ, tiba-tiba kan yang lain melihat hantu gitu kan. Dan Petrus responnya adalah, kalau engkau adalah Tuhan, aku pengen bisa berjalan di atas air juga. Jadi ini dia kayak nggak melimit belief-nya dia, cuman kayak ya udah gue cuman gini doang. Tapi dia percaya akan karena Tuhan Yesus Maha Kuasa, dia bisa melihat gue nggak mau melimit belief-nya gue cuman di kotak di perahu ini. Tapi gue bisa, kalau Tuhan bisa, ya mestinya gue bisa jalan di atas air juga gitu kan, seperti Tuhan gitu. Jadi dia minta dia berjalan di atas air, dan akhirnya dia bisa berjalan di atas air beneran. Sampai akhirnya ya dia nggak fokus, dia ngelihat situasinya bukan melihat kepada Tuhan Yesusnya, dan akhirnya tenggelam. Nah, jadi poin yang penting adalah dari growth dan fixed mindset ini ya kita mau terus improve, cuman kita itu mesti ada trajectory-nya gitu kan. Apa sih yang jadi fokusnya kita? Kayak Petrus tadi, fokusnya adalah dia ketika ke Yesus, dia itu bisa improve terus. Karena kalau nggak bisa dipungkirin, kalau nggak ada tujuannya, growth ini kan sebenarnya kayak perubahan ya. Mau berubah ke arah mana nih belokannya gitu kan. Kayak peta mau merubahnya, mau improve dari sisi rohani kah, atau mau dari sisi kepintaran, atau dari sisi kekayaan, atau dari sisi kebahagiaan. Ini yang kita coba cari gitu kan. Nah, makanya yang kedua adalah dari growth and fixed mindset ini, kalian mesti ada fokusnya, tujuannya. Dan kalau mau dibilang ya tujuannya itu harus diakuin adalah Tuhan. Nah, ini supaya lebih rohani dikit, ada ayatnya di Romans 12 ayat 2, ini versi ESV. Bisa dibilang adalah, do not be conformed to this world. Jadi jangan menjadi serupa dengan dunia ini, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Nah, jadi yang tadi pemikiran kita, growth mindset dan lain, itu kita tes semuanya dengan tujuannya kepada yang paling utama adalah Kristus, gitu kan. Oke, kalian mungkin masih kayak, kenapa mesti ke Kristus? Kenapa nggak yang hal yang lain? Gue punya pertanyaan adalah yang paling simpel adalah gini. Kalau yang kalian cari di dalam hidup ini adalah kesuksesan, kebahagiaan, pernikahan yang bahagia, mau bisnis yang sukses juga, apapun itu, tapi kalian kehilangan inti daripada yang paling utama, yaitu yang kita tahu kalau di Kekristenan adalah kekekalan itu sendiri, itu buat apa? Sia-sia gitu kan. Kita hidup cuma 100 tahun di muka bumi, sedangkan ada, gue bisa bilang ribuan jutaan tahun dan bahkan eternity gitu kan, kekekalan. Gue kasih contoh kayak gini. Kalau kalian mendapatkan 100 lah gitu kan, ada mendapatkan 100 tapi dikali dengan 0, 100 dikali 0 hasilnya berapa? 0. Nah, sedangkan 1 kalau dikali dengan 1000 hasilnya berapa? 1000.
ya kan? Kenapa maksudnya poinnya seperti itu? Anggapan kalian di bumi ini mendapatkan 100 hal, ya kan? Perfect, kalian mendapatkan yang paling baik dan lain-lain, tapi kalian dikalikan dengan 0. Sesuatu yang akhirnya di eternity nanti tidak akan berguna. Ujungnya ya kalian dapat 100 itu tapi dapatnya 0, ya percuma aja. Sedangkan kalau di bumi ini kalian nggak dapetin apapun, kalian dapetin satu yang paling utama aja, which is Kristus Yesus, kekekalan. Di kekekalan itu kalian akan dapetin yang 1000 itu gitu kan. Bahkan bukan cuma 1000, 1 juta bahkan eternity. Nah, jadi kalian mesti tahu dulu purpose-nya kalian ini apa gitu kan. Kalau kalian nggak tahu purpose-nya kalian di muka bumi ini adalah untuk kekekalan, ya maksudnya kalian akan cari hal-hal yang nggak penting ini. Oke, gue kasih perumpamaan yang kedua adalah, kalau kalian jago banget main kelereng, jago banget kalian misalnya mukul kelereng dari sini bisa 100 meter ke depan, kena sasaran gitu kan. Tapi hal itu nggak penting gitu kan. Siapa sih? Nggak ada kejuaraan dunia kelereng. Orang lihat jago main kelereng buat apa gitu kan. Jadi buat apa gitu kan kalian excellence atau menjadi jago banget di hal yang nggak penting. Nah makanya jangan sampai growth mindset ini, kalian kan growth mau menjadi lebih baik, tapi ke hal yang nggak berguna gitu kan. Jadi makanya purpose-nya, goals-nya kalian itu mesti tahu dulu. Dan ya kita makanya akan improve terus ke hal yang paling penting itu. Dan yang harus diingatkan lagi tadi, original blueprint kita sebagai manusia ini apa sih? Kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan gitu kan. Dan Tuhan which is menjadi serupa dengan manusia itu Kristus. Jadi gampang banget sih sebenarnya, kayak apa sih yang Kristus lakukan di muka bumi ini? Karakternya dia. Karena ya kalau kalian mau jadinya sukses doang, oke, patokannya siapa? Elon Musk misalnya. Tapi Elon Musk punya banyak anak, punya banyak istri, hidupnya nggak jelas dan lain-lain gitu kan. Apakah itu jadi trajektori yang kalian mau? Suksesnya ya dapat orang terkaya di dunia gitu kan. Tapi apakah itu yang paling penting buat kalian? Atau Kristus yang mungkin menurut kalian nggak sekaya Elon Musk dan lain, tapi ya hidupnya berkenan buat Bapa gitu kan. Jadi dan di Bible itu banyak banget karakter daripada Kristus yang kita bisa pelajarin, bagaimana dia berlaku, mengasihi, hidup, dan itu yang bisa menjadi patokan buat kita, yang kita improve terus growth mindset ke situ. Nah kalau kita udah tahu purpose-nya ini kita dari Tuhan, dan fondasinya kita juga adalah dari Tuhan, kita segambar dengan serupa dengan Tuhan, kita udah tahu kalau kita itu adalah anak-anaknya Tuhan, ya kan? Kita ambassador-nya Tuhan, kita berlaku bagaimana kita mau mencerminkan Tuhan di muka bumi ini, dan kita punya power itu adalah dari Tuhan, karena kita anaknya Tuhan ya kan gitu, yang menjadi Bapa segala universe ini, Tuhan yang sovereign dengan segala kekuasaannya, dan itu adalah Bapa kita nggak perlu takut akan apapun. Makanya kenapa ada ayat yang bilang kita lebih daripada pemenang. Kenapa? Kita bisa gagal, kita bisa gagal di bisnis, misalnya nggak merit pun, misalnya sedih di muka bumi ini, menderita seperti apapun, kenapa kita bisa tetap lebih daripada pemenang? Karena yang tadi 100 kali 0, 0. Kalian dapetin yang 100 ini tapi nggak penting itu 0, akan dapetnya 0 juga. Tapi kalian udah dapet yang satu yang paling penting ini, yang nilainya 1000 bahkan lebih dari 1000, gue bilang itu yang paling bernilai gitu kan, yaitu kekekalan itu sendiri. Nah makanya Yesus sudah mati buat kalian, dan itu yang menjadi sesuatu yang paling penting di dalam kehidupan kalian. Jadi yang lain itu nggak penting, makanya kalian bisa hidup lebih daripada pemenang. Identitas kalian di situ, dan makanya kalian bisa grow dari situ. Nah itu dia, jadi kalian tahu identitas kalian tahu tujuannya. Kenapa itu penting? Karena nanti ketika jalannya kalian ini menghadapi proses untuk menjadi grow, yang pastinya menjadi seperti dengan Kristus, itu adalah kalian itu akan mendapatkan banyak tantangan, ya kan? Akan ada kesulitan di dalam hidup, akan ada challenge, tapi mindsetnya kalian akan berbeda. Instead of kayak, oh ya udahlah Tuhan memang mau gue di sini aja, kalian melihat kayak, oh Tuhan mungkin memberi gue opportunity untuk bisa grow, sehingga gue bisa menjadi semakin serupa dengan Kristus dari tantangan yang ada di kehidupan ini. Jadi mindsetnya itu akan berubah banget. Ini yang gue paling suka nih, gue ada akronim, yaitu adalah FAIL. Kalau kalian tahu FAIL itu kan gagal kan? FAIL, F-A-I-L, tapi kalau kalian baca akronimnya ini gue selalu pakai, adalah First Attempt in Learning, FAIL. Jadi itu sebenarnya bukan gagal, tapi itu adalah kalian percobaan pertama untuk belajar aja, ya karena kalian mau belajar dan improve terus kan gitu. Jadi first attempt in learning. Sama kayak fear juga, itu apa? Fear itu bukan kalian takut, tapi mestinya kalian fear itu adalah ketika kalian menghadapi fear, kalian itu mindsetnya adalah face everything and rise gitu. Nah jadi fear, instead of kalian takut, tapi kalian menjadikan itu adalah face everything and rise.
Jadi itu ada akronimnya. Jadi kalian mindsetnya bukan takut terhadap apa yang kalian hadapi ke depannya, tapi kalau kalian tahu identitas kalian di dalam Kristus dan tujuannya adalah untuk Kristus yang memampukan kalian untuk melakukan segala sesuatu, kalian udah nggak menganggap kegagalan itu lagi, nggak menganggap itu sebagai ketakutan itu lagi, tapi itu sebagai opportunity untuk kalian bisa grow dari situ. Ya itu jadi adalah growth mindset yang kita bisa lakukan secara biblical gitu, bukan cuma dari dunia, dan karena kalian tahu targetnya kalian bukan cuma hal duniawi ini, tapi adalah untuk bisa mendapatkan kekekalan itu. So, kalian mesti ingat, jangan sampai kalian dapetin 100 yang nilainya apa? 0. Karena 100 kali 0, 0. Sedangkan kalian cari satu yang paling utama, yaitu kekekalan itu sendiri, grow ke arah situ, yang nilainya itu adalah 1000. Makanya ada di ayat yang terakhir dibilang, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan jiwanya kan? Jadi dunia ini nggak akan matters, 100 itu nggak matters kalau hasilnya 0. Jadi fokus ke yang satu, kekekalan itu sendiri, dan yuk kita grow bareng-bareng untuk bisa fokus kepada Kristus dan kekekalan itu sendiri. Oke, so itu dia buat teman-teman semua. Ingat kita untuk fokus kepada Kristus terus. Have a good day. God bless you.